Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin menjelaskan hasil diskusi kami terkait materi sanksi keberatan dan banding dalam kepabeanan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Farhan Rizky Nugroho dari kelas Piwar 2C dengan nomor induk mahasiswa 230204651. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lamatusya Putra dari kelompok 14. Sanksi dalam kepabeanan merupakan suatu tindakan yang diambil oleh bea cukai untuk menghukum para pelaku pelanggar kepabeanan. Sanksi kepabeanan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sanksi pidana yang merupakan konsekuensi yang diterima oleh para pelanggar hukum yang bersifat pidana. Dan yang kedua adalah sanksi administratif, yaitu suatu konsekuensi yang diterima oleh para pelanggar hukum kepabeanan yang bersifat administratif. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian keberatan dalam pabean. Yang pertama, pengertian dalam kepabeanan adalah hak yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan untuk mengajukan permohonan pembatalan atau perubahan atas keputusan bea cukai yang diterimanya. Keputusan yang dapat diajukan keberatan meliputi 1. Penetapan tarif atau nilai kepabean untuk penghitungan bea masuk. 2. Pengenaan sanksi administratif berupa denda. 3. Penetapan bea keluar. 4. Keputusan lain yang ditetapkan oleh pejabat bea cukai yang menimbulkan akibat hukum bagi pengguna jasa. Nah, jadi situ ada 4. Nah, penyebab pengajuan keberatan adalah pengguna jasa merasa dirugikan oleh keputusan bea cukai. 2. Pengguna jasa tidak setuju dengan pertimbangan bea masuk atau denda. Yang ketiga, pengguna jasa merasa adanya kekeliruan dalam penetapan bea cukai. Nah, prosedur pengajuan keberatan itu 1. Mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai secara tertulis. Yang kedua, surat keberatan diajukan paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya keputusan bea cukai. Yang ketiga, surat keberatan dilampiri dengan 1. Bukti pembayaran jaminan. 2. Salinan penetapan bea cukai yang diajukan keberatan. Dan 3. Alasan dan bukti yang mendukung. Nah, di sini tuh ada proses penyelesaian keberatan. Yang pertama itu bea cukai melakukan verifikasi terhadap surat keberatan dan bukti yang diajukan bea cukai. Yang kedua, bea cukai dapat melakukan pemeriksaan tambahan. Yang ketiga, bea cukai menerbitkan keputusan atau keberatan yang diajukan. Yang keempat, pengguna jasa dapat mengajukan atas keputusan bea cukai. Nah, manfaat pengajuan dari keberatan itu sendiri. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada pengguna jasa untuk menuntut haknya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada bea cukai untuk memperbaiki kesalahannya. Dan yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses kepabeanan. Nah, ada pun berikut yaitu contoh-contoh kasus keberatan. Yang pertama, pengguna jasa kepabeanan tidak setuju dengan nilai pabean yang ditetapkan oleh bea cukai. Yang kedua, pengguna jasa kepabeanan dikenakan denda atas pelanggaran yang tidak dilakukannya. Oke, di sini kita masuk pada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu ada pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Nah, yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34-PMK.04-2012 tentang tata cara penyelesaian keberatan dan banding di bidang kepabeanan. Jika keberatan ditolak, pengguna jasa kepabeanan dapat mengajukan banding kepada Badan Banding Kepabeanan. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banding dalam kepabeanan merupakan hak yang diberikan kepada para pengguna jasa kepabeanan untuk mengajukan permohonan
pembatalan atau perubahan atas keputusan Kepala Kantor Bea Cukai terhadap keberatan yang telah ditolak sebelumnya. Tujuan dari banding sendiri adalah untuk memperoleh keadilan dan kejelasan dalam hukum, serta untuk memperbaiki kesalahan yang dari keputusan Kepala Kantor Bea Cukai. Syarat pengajuan banding yang pertama adalah keberatan yang telah diajukan sebelumnya telah ditolak oleh Kepala Kantor Bea Cukai. Yang kedua, banding diajukan tertulis kepada Badan Banding Kepabeanan. Yang ketiga, banding diajukan paling lama 60 hari setelah Kepala Kantor Kepabeanan mengeluarkan keputusannya untuk membatalkan keberatan. Yang keempat, banding harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Proses penyelesaian banding sendiri yang pertama adalah pemeriksaan, di mana Badan Banding Kepabeanan akan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh para pengguna jasa kepabeanan yang mengajukan banding. Yang kedua adalah sidang, di mana Badan Banding Kepabeanan akan mensidang bukti-bukti yang telah disampaikan. Yang ketiga adalah keputusan, di mana Badan Banding Kepabeanan akan mengeluarkan keputusan mereka yang bersifat final. Namun demikian, berdasarkan buku ekspor-impor, masih ada upaya hukum yang dapat diajukan setelah banding, yaitu dengan meninjau kembali kasusnya ke Mahkamah Agung bila mana ada bukti baru yang menentukan atau sidang banding terbukti ada kebohongan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih.